Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berencana untuk memperkuat skuad Garuda dengan penambahan pemain naturalisasi Grade A dengan tujuan meningkatkan performa tim dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media-media sepak bola Vietnam pun telah ramai menyoroti langkah strategis Indonesia untuk menaturalisasi pemain baru untuk timnas. Mereka mewanti-wanti jika naturalisasi ini terjadi, maka timnas Indonesia akan semakin kuat dan akan sangat sulit dikalahkan di Asia Tenggara. Selain itu, publik Vietnam juga telah mengungkapkan kekhawatiran mereka atas perkembangan ini. Mereka semakin takut dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin seperti timnas Belanda kedua. Mereka juga menyoroti tantangan luar biasa yang akan dihadapi timnas Vietnam jika menghadapi timnas Indonesia dengan skuad yang penuh dengan pemain yang banyak mentas di Eropa. Federasi Sepak Bola Vietnam juga telah menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini. Wakil Presiden Tran Anh Tu mengakui program naturalisasi timnas Indonesia sangat berhasil mendongkrak performa tim. Dan memang terbukti dengan hadirnya Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hai, timnas Indonesia mampu membungkam Vietnam 2 kali di putaran kedua kemarin. Berikut ini adalah 5 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang menjadi perhatian publik Vietnam. Kualitas Jairo Riedewald jangan pernah diragukan lagi. Pengalamannya mentas 7 tahun di kasta teratas Liga Inggris membuktikan dirinya bukanlah pemain kaleng-kaleng. Beredar kabar bahwa Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024 ini. Jika benar hadir di Indonesia, ex-pemain Ajax Amsterdam ini disinyalir bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Ia lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Riedewald memiliki tinggi 186 cm dan bermain sebagai gelandang bertahan. Dia dikenal karena kemampuannya yang serbaguna dan kaki kirinya yang kuat. Riedewald memulai karirnya di Ajax Amsterdam, di mana dia menjadi bagian utama dari tim yang memenangkan Eredivisie dan mencapai final Liga Eropa. Setelah sukses bersama Ajax, Jairo bergabung dengan Crystal Palace pada 2017. Selama di Crystal Palace, Jairo telah menjadi pemain kunci dalam formasi tim selama 7 tahun. Namun dikabarkan saat ini, Jairo berstatus pemain tanpa klub karena dilepas oleh Crystal Palace. Setelah tak dipanggil ke timnas Italia untuk Euro 2024, Emil Audero disinyalir menyerah untuk memburu satu tempat di posisi penjaga gawang skuad Gli Azzurri. Paling realistis bagi Emil Audero adalah menjadi kiper timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan saat skuad Garuda melakoni laga-laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Emil Audero merupakan seorang penjaga gawang profesional yang bermain untuk Inter Milan. Lahir pada 18 Januari 1997 di Mataram, Indonesia, Audero memulai karirnya di Juventus, di mana dia mengembangkan keterampilannya sebagai penjaga gawang muda yang berbakat. Dia kemudian pindah ke Sampdoria, di mana dia menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang dan menunjukkan performa yang konsisten. Setelah itu, Emil Audero bergabung dengan Inter Milan pada tahun 2023 dengan status pinjaman dari Sampdoria. Di Inter Milan, Emil Audero memang masih menjadi kiper kedua
namun kualitas Emil pun tidak diragukan lagi. Jika Mace Hilgers bersedia dinaturalisasi, Indonesia bak ketiban durian runtuh. Selain karena usianya yang baru 22 tahun, Mace Hilgers merupakan salah satu bek terbaik yang eksis di Liga Belanda bersama FC Twente. Mace Hilgers gagal masuk timnas Belanda karena hadir di zaman keemasan para pemain belakang Der Orange. Di lini belakang timnas Belanda saat ini, terdapat nama-nama besar seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Stefan de Vrij, dan banyak lagi. Mace Hilgers, pemain bertalenta dengan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Bermain sebagai bek tengah, Hilgers memiliki postur yang ideal dengan tinggi 1,85 meter dan telah menunjukkan performa yang mengesankan di Eredivisie bersama klubnya. Hilgers pernah bermain reguler untuk timnas Belanda U21. Di level klub, statistiknya musim ini bersama FC Twente sangat luar biasa, dengan jumlah penampilan yang konsisten dan catatan bersih dalam hal kartu. Ketimbang nama lain, Kevin Dix jelas paling berpengalaman. Ia rutin main di Liga Champions, termasuk mengantarkan klubnya FC Copenhagen menembus babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kevin Dix memiliki garis keturunan Indonesia dari jalur ibunya, Natasha Dix Bakarbesi, yang berasal dari Maluku. Kevin Dix lahir pada tanggal 6 Oktober 1996 dan memiliki tinggi badan 1,86 meter sebagai bek kanan. Kevin Dix menunjukkan performa yang sangat luar biasa bersama FC Copenhagen di Superliga Denmark. Kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi ofensifnya menjadikan Kevin Dix aset berharga bagi timnya. Terbukti Dix mampu mencetak 4 gol dari 32 pertandingan musim ini. Selain mentas di Liga, Kevin Dix juga mentas bersama klubnya Copenhagen di Liga Champions Eropa. Dan tak tanggung-tanggung, Kevin Dix berhasil membawa klubnya sampai 16 besar UCL musim ini. Di posisi puncak ada pemain yang gaya permainannya mirip Neymar Junior. Pemain tersebut adalah Ole Romeni. Pemain yang satu ini dibutuhkan untuk menambah daya dobrak timnas Indonesia dan tentunya untuk mendulang banyak gol juga. Ole Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ole Romeni lahir di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Seperti nama-nama lain, Ole Romeni bukanlah pesepak bola kacangan. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen, penyerang 23 tahun ini mengemas 11 gol di Eredivisie. Pada musim ini, Ole Romeni telah menunjukkan performa yang cukup baik di FC Utrecht. Dia telah mencetak 1 gol dari 13 penampilan di Eredivisie